Ni hao, aku Liling. Dulu aku sekolah di daerah pegunungan di desa tempat aku lahir. Tapi kemudian orang tuaku memutuskan untuk pindah ke kota. Katanya mereka gak sanggup lagi untuk bayar uang sekolahku. Seringnya aku ikut mama ke pabrik baju tempat ia bekerja. Tetapi orang-orang di sana sepertinya gak suka ada aku di sini. Diam, jangan merusuh, kata mereka. Terkadang aku juga ikut papa, tetapi pabrik kaleng ternyata juga bukan tempat untuk anak kecil. Jangan lari-lari, kata mereka. Di suatu hari aku ikut mama ke pasar. Ia menggandeng tanganku dengan erat karena pasar yang ramai lagi-lagi bukanlah tempat buat anak kecil. Suasana pasar hiruk pikuk, ramai sekali. Sedang aku melihat-lihat, tiba-tiba ada seorang anak perempuan dengan jaket kuning tersenyum ke arahku. Mama menarikku pergi sebelum aku sempat membalas senyumnya. Cepat Liling, katanya, kita sibuk. Waktu mama lagi sibuk belanja, aku cariin anak itu kemana-mana. Di balik tumpukan bumbu yang bikin mataku berair, di samping tong leci, di bawah meja kain warna-warni, tapi nggak ada. Sebel. Sorenya sepulang kerja, papa membawaku ke taman luasan. Nah, taman adalah tempat buat anak-anak, kata papa. Ni hao, aku menyapa anak-anak yang lain. Tetapi mereka malahan tertawa melihat jaket merah dan sepatuku yang usang. Mereka memanggilku, "Tu Bao Zi, bocah kampung." Aku memanjat sampai ke bawah perosotan dan berhayal kalau aku ini naga bersisik emas. Naga gak perlu teman baru. Pulang ke apartemenku yang mungil, aku berdiri di balkon, melamun dan memandang ke kota besar yang sibuk ini. Di bawah, jalanan di antara gedung-gedung tinggi, ribuan mobil dan sepeda yang lalu lalang kelihatan kecil sekali. Di trotoar cuma ada orang dan orang lagi. Saat aku melihat ke gedung apartemen sebelah, tiba-tiba aku lihat ada warna yang menyala. Kuning seperti mentari. Itu kan anak perempuan yang senyum kepadaku waktu itu. Ternyata dia tinggal di gedung sebelah. Ni hao, aku berteriak. Ni hao, dia membalas. Berisik, teriak tetanggaku si pemarah Nona Zhao. Liling, waktunya tidur, panggil mama. Keesokan harinya aku mengajak mama untuk lekas pulang. Soalnya aku mau ketemu sama anak itu lagi. Sampai di rumah aku berlari ke balkon. Anak itu juga ada di balkonnya. Dia tersenyum ke arahku. Siapa namamu? Teriakku. Jangan teriak-teriak, bentak Nona Zhao. Tetapi aku tak peduli, aku bahagia sekali bisa ketemu sama anak itu lagi. Mulai saat itu, setiap malam sebelum tidur, aku dan anak itu saling melempar senyum dari balkon kami masing-masing. Sekarang setiap ikut mama ke pasar, aku mencari-cari anak itu, tapi gak pernah ketemu. Aku minta papa untuk membawaku ke taman. Anak itu juga gak ada di sana. Malahan anak-anak lain melempariku dengan pasir. Pulang sana ke kampungmu, Tu Bao Zi. Aku memanjat lagi ke lubang persembunyianku di bawah perosotan dan membayangkan kalau itu adalah gua naga rahasiaku. Bahkan kadangkala seekor naga juga butuh tempat untuk menangis. Aku diam saat berjalan pulang bersama papa. Diam saat makan malam. Diam juga saat mau tidur. Kalau anak itu ada di taman, kira-kira apa dia mau main denganku? Keesokan paginya terlintas ide di benakku.
Di secari kertas aku menggambar kampung halamanku dan juga teman-temanku di gunung. Lalu aku menulis pesan, "Ni hao, aku Liling." Kumasukkan gambarku ke kaleng kosong dan kuikat dengan tali. Malam itu aku mengulurkannya ke bawah dari balkon ke tangan anak itu. Esoknya aku menulis lagi pesan yang baru. "Jaket kuningmu cantik, membuatmu terlihat seperti burung manyar. Dari temanmu, Liling." Aku menurunkan kalengku lagi dan saat kutarik, ada kertas baru di dalamnya dengan gambar. "Aku Cici. Aku dulu juga tinggal di gunung yang tertutup salju." Begitu isi pesannya. Cici dan aku bertukar pesan setiap hari. Di pagi hari dia pergi dengan kakeknya untuk membantu membersihkan trotoar. Cici merasa lucu, aku memanggilnya si burung kuning dan ia memanggilku si bunga jahe merah. Suatu hari Cici menulis surat spesial membuatku sangat senang. "Kawanku, besok kakek akan mengajak kita berdua ke taman. Kau mau ikut?" Si burung kecil Cici. Aku berlari ke papa dan minta izin untuk bisa segera balas suratnya. "Cici, si burung kecil, papa bilang aku boleh ikut. Tapi bagaimana kalau anak-anak lain kejam sama kita?" Si bunga merah. "Bunga merah, kita bisa jadi harimau gahar dan melumat ejekan mereka." Cici, si burung kecil. "Cici, si burung kecil, kita juga bisa jadi naga besar yang meraung di awan. Tidak takut pada apapun." Si bunga jahe merah. Hari itu aku menarik nafas panjang dan menggenggam erat tangan Cici di pintu masuk Taman Huasan. "Ingat, kita ini naga," bisik Cici. "Atau harimau," aku menyeringai. Dan berdua kami tidak takut. Di tahun 2014, si pengarang buku ini, Rebecca Evans, berkunjung ke Hangzhou dan Guangzhou di Tiongkok dan terkesima dengan suasana dan kehidupan di sana. Suatu hari dia berpapasan dengan sepeda yang membawa seorang gadis kecil dengan ekspresi yang sedih. Nah, karena penasaran dengan situasi gadis itu, ia mulai bertanya-tanya nih ke penduduk setempat tentang kehidupan di daerah itu. Nah, dari situlah ia mengetahui tentang sistem hukou di Tiongkok. Jadi sistem hukou adalah sistem pendaftaran rumah tangga yang diberlakukan sejak tahun 50-an. Tujuannya adalah untuk sensus penduduk, pelacakan migrasi, pemeliharaan keamanan publik, sambil juga menjaga stabilitas tenaga kerja pertanian dan memprioritaskan pembangunan perkotaan. Setiap warga negara Tiongkok terdaftar dalam sistem hukou ini, beserta dengan rincian anggota keluarganya. Jadi mirip banget sama kakak kalau di Indonesia. Ada dua macam status hukou, yaitu hukou perkotaan dan hukou pedesaan. Pemegang status hukou perkotaan secara tradisional lebih dapat menikmati akses yang lebih baik ke fasilitas-fasilitas seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, dan peluang kerja. Sedangkan pemegang hukou pedesaan biasanya menghadapi akses yang terbatas ke layanan-layanan ini, bahkan jika mereka bermigrasi ke kota. Sistem ini juga beroperasi berdasarkan klasifikasi kelahiran, yang berarti hukou seseorang biasanya diwariskan dari orang tua dan terikat pada tempat kelahiran mereka. Jadi anak-anak dengan status hukou pedesaan nggak secara otomatis memperoleh status hukou perkotaan meskipun mereka dari kecil sudah tinggal dan tumbuh besar di daerah perkotaan. Reformasi ekonomi di tahun 80 dan 90-an mendorong migrasi besar-besaran dari desa ke kota. Karena hal itu, keterbatasan sistem ini semakin nampak dan memperburuk ketimpangan sosial. Orang-orang yang bermigrasi dari desa ke kota tanpa status hukou perkotaan diklasifikasikan sebagai pekerja migran dan tidak mendapatkan manfaat dan fasilitas perkotaan seperti contohnya sekolah murah untuk anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan munculnya generasi anak-anak yang ditinggalkan di pedesaan karena orang tua migran meninggalkan anak-anak mereka bersama kerabat saat mencari pekerjaan di kota. Sebenarnya mengubah status hukou itu mungkin aja, tapi prosesnya sangat rumit dan peraturan di tiap kota itu beda-beda. Ini ironis karena pekerja migran sangat penting bagi ekonomi Tiongkok, tapi sering menghadapi kerugian sistemik karena status hukum mereka.
Seiring dengan perkembangan Tiongkok, kesenjangan antara penduduk perkotaan dan pedesaan mulai menyempit. Banyak orang dari desa kemudian berhasil pindah ke kota. Namun bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan, perpindahan tetap aja mustahil. Sejak tahun 2000-an, reformasi mulai dilakukan untuk melonggarkan pembatasan, terutama di kota-kota kecil. Tetapi pusat perkotaan besar kayak di Beijing atau di Shanghai masih menerapkan persyaratan ketat untuk transfer hukou perkotaan. Dalam kasus Liling, orang tuanya pindah ke kota dengan mengajak anaknya tanpa mendapatkan hukou baru. Jadinya Ling gak bisa sekolah karena uang sekolahnya mahal dan kemudian mendapatkan perlakuan diskriminatif karena mereka dianggap sebagai warga kelas 2. Melalui karyanya, penulis berupaya menggambarkan kesulitan yang dihadapi oleh keluarga miskin di Tiongkok dan tantangan pemerintahnya dalam menyeimbangkan antara ketertiban sosial dan inklusivitas. Dengan berbagi pengalaman Liling, penulis berharap pembaca dapat lebih memahami perjuangan dan emosi orang lain, serta menumbuhkan empati, kasih sayang, dan rasa hormat yang lebih besar. Selain itu, cerita ini menyampaikan pesan universal tentang tantangan hidup, harapan, dan kekuatan persahabatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Apa pendapat kalian tentang sistem hukum ini? Bagaimana rasanya berada di posisi Liling? Dan bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang-orang seperti Liling ketika kita sudah jauh lebih beruntung? Silakan komen di bawah, dan kalau ada buku yang ingin dibahas selanjutnya, silakan kirim ke hi.felisabe@gmail.com. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.